Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue ada kesempatan nyobain handphone Redmi Note 10 Pro. Salah satu handphone yang paling ditunggu-tunggu akhirnya hadir juga di tanah air. Dan setelah beberapa hari gue pakai, gini kira-kira. This is Tera, Gadget Review. Ada kartu garansi, ada kitab-kitab, tentu terima kasih. Ada casing jelly, bawaannya lumayan, casing bening. Casing jelly-nya lumayan tebel. Dapat charger. Ini chargernya 33 watt. Tidak ngebut banget juga. Dapat kabel, udah Type C dengan aksen ada oren-oren di ujungnya. Ini dia handphonenya, Xiaomi Redmi Note 10. Jujur aja pertama kali gue pegang handphone ini, langsung kesan pertama yang gue bilang adalah ini mewah sih desainnya. Build quality-nya ini jempolan ya, dari back covernya yang dia pakai plastik tapi diaksenin metal kayak gini, kesannya lumayan mewah. Terus juga ngagetinnya sih cukup tipis, bobotnya juga ringan, 180 gram, persisnya sih 178 gram. Jadi ini pas tepat di sweet spot handphone enak dipegang satu tangan. Jadi masih dapat dipegang ujung-ujungnya, buat mainin satu tangan masih enak. Dan juga yang gue senang di sini adalah fingerprint di samping. Ini jauh lebih responsif daripada fingerprint harus di dalam layar. Dan juga yang jadi nilai plus di sini udah ada IP rating loh, IP53 sih emang, tapi tetap aja tahan cipratan air tuh lumayan loh. Nah, sekarang kita ke bagian layarnya. Ini dia nih nilai jual utama dari handphone ini ya. Jadi layarnya ini 6,43 inch dengan 1080p buat ketajamannya. Tapi kerennya dia udah Super AMOLED. Ini adalah handphone dengan Super AMOLED termurah di dunia kali ya. Kalau biasanya tuh kalian dapetin Super AMOLED di harga handphone di 3-4 jutaan, di sini 2 jutaan aja udah dapet Super AMOLED. Ini jujur gila banget sih. Dan juga dengan refresh rate yang cuma 60 Hz aja, ini belum 120 Hz, ini menurut gue malah jauh lebih bagus dibanding kalian harus pilih 120 Hz tapi di IPS LCD yang kayak gue pernah bahas di sebelumnya nih, video handphone sebelumnya. Intinya sih ini walaupun juga nggak ngedukung HDR ya buat nonton film, tapi ini warnanya udah cukup tebel warnanya, kayak merahnya merah banget, hitamnya hitam banget ya, karakter Super AMOLED gimana sih? Dan juga karena Super AMOLED itu juga jadinya ada fitur namanya Always On Display. Ini yang kalian tahu lah kalau handphone mahal tuh biasanya kalau dimatiin ada keluar Always On Display gini. Nah ini cuma ada di handphone Super AMOLED ya, karena dia menghemat baterai kayak gitu. Dan juga nilai plus yang terakhir itu adalah stereo speaker. Jadi ini beneran walaupun masih ada headphone jack juga, di sini ada stereo speaker. Jadi buat nonton film ya udah keluar dua-duanya speakernya. Intinya sih gila sih. Jujur mengagumkan, no complain lah handphone kayak gini. Untuk performance-nya, si Redmi Note 10 ini menggunakan Snapdragon 678 dan dipadu dengan RAM 4GB dan juga internal 64GB. Nah, di sini masih bisa juga digedein dengan micro SD ya, jadi dari selain dual SIM ada micro SD juga. Performance-nya jujur lumayan ngagetin gue sih, yang gue tadinya expect kayak mirip-mirip sama Snapdragon 660, 670, ternyata ini 678, performance-nya ngeboost jauh banget, ini responsif banget. Nggak ada tuh namanya ghost touch, pokoknya enak banget, perpindahan layarnya cepet banget, smooth semua. Apalagi kalau cuma sekadar sosmed aja ya. Kalau mau buat main game-game ringan macam PUBG atau mungkin Ragnarok yang baru gitu, itu udah libas gampang banget lah. Asphalt juga lewat. Mungkin kalau buat Genshin Impact masih bisa, cuma frame dropnya lumayan kerasa. Tapi tetap aja sih emang handphone ini kan dari desainnya udah kelihatan bukan buat handphone game. Intinya gila sih performance-nya. Selanjutnya ke bagian baterainya. Ini sih jujur mengagumkan sih. Selama ini gue tadinya taunya mungkin cuma Samsung yang bisa bikin tipis begini dengan baterai 5000 mAh. Tapi di sini Xiaomi berhasil bikin handphone ini tipis juga nggak kalah, dan juga ngagetinnya itu 5000 mAh. Ini jauh lebih tipis loh kalau dibandingin Poco dan juga yang beratnya ya. Ini gila sih jujur. Dan 5000 mAh itu udah pasti tembus satu hari, mau dibuat main game mau gimana pun juga asal wajar ya, itu gampang banget lah tembus sampai 1,5 hari sampai 2 hari. Dan juga kalau misalnya sampai udah low bat, dia kasih casnya, charger kalian itu dikasih 33 watt. Itu bisa ngisi dari 0-50% dalam setengah jam aja.
Untuk software sendiri di Redmi Note 10 ini menggunakan Android 11 ditimpa di atas skinnya MIUI 12.0 ya. Jadi waktu gua dapat handphone ini langsung gua tes mau kasih launcher dan ternyata masih tetap aja sih nggak bisa. Bukan karena nggak bisa sih sebenarnya, tapi karena gestur-gestur jadi nggak fungsi kalau dipakai Nova Launcher gitu. Karena jujur MIUI itu bukan favorit gua, kembali lagi. Itu gimana pun juga MIUI itu terasa masih banyak bloatware dan juga animasi-animasinya yang bikin agak lambat ya kalau buka ini itu. Tapi overall gue nggak bisa komplain. Kalau misalnya mengenai iklan itu wajar lah, karena sekali lagi ini memang harganya udah nggak di bawah pasaran banget, jadi wajar si MIUI ngasihin iklan di handphone ini. Jadi kalau kalian mau coba matiin iklannya, gue akan kasih tips-tipsnya, tutorialnya, minimal bisa meminimalisir lah. Kalau kalian yang udah tahu, skip aja langsung. Tapi sedikit cara-cara tipsnya nih. Langkah pertama, kita ke bagian setting. Terus ke bagian password and security. Terus turunin di authorization and revocation. Ini turn off yang MSA. Selanjutnya kita pilih back, terus ke bagian privacy. Di sini kalian matiin bagian advanced services-nya. Nah, ini udah turn off kebetulan. Kalau masih on, tolong di off di sini. Selanjutnya kita matiin iklan-iklan di aplikasi bawaannya Xiaomi seperti yang di bagian downloads. Kalian pilih bagian titik 3 setting. Di sini bisa matiin show recommended content. Di sini udah turn off. Selanjutnya ke bagian file manager, kalian bisa pilih juga di sini titik 3 ke bagian setting, bagian about, matikan recommendation. Terus kita ke bagian Mi Browser. Cara matiinnya juga ke bagian setting. Di setting kita turunin ke bagian privacy and security, matikan personalized services. Lalu kita kembali lagi ke bagian file manager, pilih APK apa aja pas kalian lagi install. Nah, ini pencet settingnya. Ini matiin receive recommendations. Lanjutnya ke bagian music. Di sini kalian bisa juga nyalain di sini settingnya. Pilih setting, terus ke bagian advanced setting, turunin ke bawah, ada show ads dimatiin, dan juga online content services. Lanjutnya ke aplikasi security, pilih setting, turunin sampai bawah, ada receive recommendation, dimatiin juga. Terus ada juga ke bagian themes, my page, settings, matiin show ads, personalized recommendations. Untuk kameranya sendiri ini berbeda dengan yang Redmi Note 10 Pro ya. Di sini pakai lensa utamanya ini pakai 48 megapiksel aja, tapi kalian lihat desainnya ini menunjukkan bahwa kameranya nggak main-main nih. Keren banget sih, gue jujur lihat ini kayak handphone ya, kayak kamera-kamera compact zaman dulu kayak Kodak gitu. Ini lensanya gue suka sih desainnya kayak gini. Ini jadi konfigurasinya dia 48 megapiksel lensa utama, terus ditambah dengan 8 megapiksel ultra wide, terus ada 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel untuk depth kameranya. Di sini punya menu juga cukup lengkap ya, udah ada Pro Mode juga yang gue suka buat belajar, kalian mau atur-atur ISO sendiri, ada portrait juga, night mode, dan macam-macam. Kalau misalnya karena di sini nggak ada telefotonya, kalian bisa gunakan 48 megapikselnya kalau mau nge-crop gambar yang gede gitu. Hasilnya jujur sih gue nggak bisa banyak komentar ya, emang sesuai ekspektasi lah buat handphone dengan harga segini. Tapi yang gue suka lagi di sini ada AI-nya, AI-nya itu bagus sih. Dan juga di sini lucunya buat ngaktifin makronya, kalian pilihnya di bagian AI juga. Jadi AI dan makro itu gabung. Mungkin karena emang si AI-nya smart ya buat bikin makronya difungsiin apa enggak gitu. Tapi overall kameranya gue cukup puas. Dan juga kalau misalnya buat si videonya sendiri, videonya ini bisa ngerekam sampai 1080p buat 30 fps kamera depan dan juga 4K 30 fps buat kamera belakang. Jadi udah no comment lah ya, harusnya itu udah cukup banget buat ngerekam. Yang pasti di sini nggak ada OIS maupun IIS, jadi kestabilannya kalian lihat sendiri. Ini ngerekam pakai kamera belakangnya si Redmi Note 10. Kira-kira ini kalau lari kayak gini.
Kalau ini ngerekam pakai kamera depannya si Redmi Note 10, kurang lebih kualitasnya kayak gini. Kenapa kalau di ininya viewfindernya patah-patah ya di layar handphonenya. Jadi itu aja sekilas review hands-on aja, karena gue baru pegang handphone ini beberapa hari. Jujur sih nggak ada yang bisa gue celak ya dari handphone ini. Apa yang mau dicela ya? Kalian dapetin Super AMOLED, dapetin IP rating, desainnya kayak gini, baterai gede, udah komplit banget ya. Dan harganya ini kalau di retail tuh cuma 2,4 juta. Tapi jujur aja kalian hampir nggak mungkin bisa dapet lah, kecuali dapet ya barang goib gitu kan bisa dibilang. Ini kalian bisa beli dengan harga 2,5 juta dan ini sangat-sangat worth it. Kalau misalnya mau bilang wajib kasih minus ya, karena kita reviewer, gue mungkin bisa bilang minusnya itu di bagian RAM. 4 GB RAM-nya itu mungkin buat sebagian orang nggak cukup, karena kalau mau buat main game atau buka aplikasi agak banyak, nanti begitu balik lagi otomatis langsung ke close aplikasinya. Dan juga yang gue ngerasa agak ganggu sih sebenarnya, tapi ini mungkin bukannya kekurangan ya, mungkin bisa diperbaiki, adalah haptic feedbacknya. Jadi kalau kalian ngetik-ngetik di keyboardnya itu getaran-getarannya itu agak kasar, agak nggak enak sih, tapi itu bisa dimatiin jadi nggak masalah. Itu ya perintilan-perintilan kecil lah, ya gue wajib kasih tahu kalian loh, namanya juga reviewer gitu, bukan iklan. Anyway, gue bisa bilang handphone ini sangat-sangat recommended dengan 2,5 juta, wajib banget kalian beli. Kalau kalian yang lagi nyari handphone, lagi nggak nyari handphone pun gila nih, jujur sih gue tergoda sih. Kalau kalian berhasil beli handphone ini, gue bisa bilang ini handphone mungkin paling 2,5 juta yang paling worth it dalam hidup kalian, kalian bisa di-spend. Ngomong kasarnya kayak gitu, segitu bagusnya. Tapi kalau kalian mau dapat review lengkapnya, kalian bisa tulis komen di bawah, kira-kira tertarik nggak buat gue bikin full reviewnya, karena ini cuma hands on aja. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe ya. Gue Agus, this is Target Review. See you next time.